Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ahmad Tandiat, Stambuk F551 14083. Saya adalah mahasiswa aktif jurusan Teknologi Informasi, program studi S1 Teknik Informatika. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma distract, apa itu algoritma prim, dan apa itu algoritma Kurzweil. Langsung saja kita ke materi. Jadi, algoritma distract adalah sebuah algoritma yang bertujuan untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Misalkan untuk titik menggambarkan gedung dan garis menggambarkan jalan, maka algoritma distract melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik. Nah, jadi di sini algoritma distract dia akan mencari atau mengunjungi semua simpul-simpul yang ada. Nah, jadi dia akan mengunjungi dari semua simpul-simpul yang ada dan mencari jalur terpendek. Nah, langsung saja kita masuk ke program. Nah, di sini ada pilihan satu result dan banyak result. Kalau satu result, dia hanya mencari satu jalur saja. Kalau banyak result, dia akan memproses banyak kemungkinan. Nah, kalau banyak result, kemungkinannya dia akan mencari jalur yang paling tepat. Nah, di sini dia mendapatkan jalur terpendek adalah ABDF. Dia dapat totalnya 19. Kenapa? Di sini algoritma ini dia akan mencari satu-satu. Dia akan mencari setiap simpul-simpul, dia akan kunjungi satu persatu. Nah, di sini dia mencari ada dua kemungkinan dari router 1 ke router 2. Ada tiga, router 1 ke router 2, ke router 1 ke router 4, dan router 1 ke router 3. Nah, di sini dia menemukan, dia mencari router 1 ke router 2, dia mendapat nilai bobotnya adalah 6. Kemudian kita sudah tuliskan A ke B itu adalah 6. Nah, kemudian dari router 2 dia akan di sini ada dua pilihan lagi. Dia akan ada dua pilihan, yaitu ke router E ke router 5, dari router 2 ke router 5, atau ke router 4. Nah, kalau dari AB A AB AB kan nilainya tadi udah 6. Jadi kalau misalnya ABD dia 6 tambah 6 berarti nilainya 12. Kemudian ABE nilainya adalah 26. Nah, jadi dia pilih yang kecil, yaitu ABD. Nah, kemudian habis itu dia kembali lagi ke router 1. Nah, dia di sini dia kan sudah tadi A ke B, sekarang dia cari lagi A ke D. Jadi nilai A ke D itu adalah AD adalah 15. Kemudian kalau dia kunjungi lagi router 1 ke router C. Nah, jadi nilai router 1 A ke C itu adalah 8. Nah, kemudian habis itu dia mengunjungi lagi simpul yang ada. Nah, di sini dia telusuri satu persatu sampai akhirnya dia akan menemukan jalur terpendek itu dengan nilai yang paling terendah, yaitu 19, A, B, D, dan F. Nah, kemudian simpul yang lain dia menemukan dengan seperti jalur A, B, E, C, F, yaitu 51, A, B, C, F yang jaraknya jauh sekali. Kemudian A, B, E, F, A, B, E, F yaitu dengan jarak 36. Kemudian ada AC,
ACF dengan jarak 23, kemudian ada A, B, AD, B, E, F yaitu 51, dan ADF yaitu 22. Jadi dia di sini dia dapat jarak yang paling rendah itu atau yang paling kecil itu dengan jarak terpendek adalah A, B, D, F. Nah, kemudian untuk yang algoritma yang kedua yaitu algoritma prim. Nah, kita sini dulu. Nah, algoritma prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf yang berbobot saling berhubung. Ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari X yang berbentuk suatu pohon yang mengandung node di mana bobot keseluruhan semua X dalam pohon diminimalisasikan. Bila graf tersebut tidak terhubung, maka graf itu hanya memiliki satu pohon rentang minimum untuk satu dari komponen yang terhubung. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma prim. Di sini adalah sudah terbentuk graf dan bobot-bobotnya. Jadi di sini algoritma prim kita memilih untuk node awalnya kita pilih yang D. Nah, di sini. Kemudian setelah kita pilih node awal yang ke D, kita lanjut ke node yang kedua. Kita memilih jalur yang paling dekat. Nah, di sini ada 4 kemungkinan, yaitu D ke A, D ke B, D ke E, dan D ke F. Nah, di sini dia pilih jarak yang terkecil. Jadi kita tandai D ke A. Setelah itu kita cari lagi node yang terkecil. Nah, di sini ada A ke B, B ke D, B dan E, D ke F. Nah, di sini dia dapat node yang terkecil D ke F. Nah, habis itu jalan lagi. Nah, kita bandingkan lagi dengan yang lainnya. Jadi A ke B, B ke E. Nah, dia dapat di sini dia pilih node yang terkecilnya itu A ke B. Nah, kemudian karena nilainya 7. Nah, kemudian dia cari lagi di sini. Nah, di sini ada 2, B ke C atau B ke E. Nah, karena B ke E nilainya 7 dan B ke C nilainya 8, jadi dia pilih B ke E. Nah, kemudian juga kenapa dia tidak bisa memilih, kenapa dia tidak bisa nanti ke C? Apabila nanti kita pilih B ke C, nanti dia akan membentuk suatu garis terhubung. Nah, jadi itu tidak bisa. Nah, kemudian kita pilih yang terakhir, E ke C atau E ke G. Nah, karena jaraknya E ke C 5, jadi dia pilih E ke C. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma yang terakhir, yaitu algoritma Kruskal. Di mana pengertian dari algoritma Kruskal itu adalah algoritma yang mencari pohon rentang minimum secara langsung didasarkan pada algoritma MST, minimum spanning tree. Umum pada algoritma Kruskal, sisi-sisi di graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobot dari kecil yang ke besar, sisi yang dimasukkan ke dalam himpunan T dan sisi G semikian hingga T terbuat adalah pohon. Nah, di sini sudah terbentuk graf, di mana di sini dia akan langsung mengeksekusi. Jadi dia cari bobot yang kecil, dia langsung eksekusi. Nah, di sini dia dapat A, D, dan C dan E. Nah, dia langsung pilih. Nah, kemudian setelah itu dia akan mencari lagi bobot yang paling kecil selanjutnya. Di sini dia dapat D ke F. Nah, setelah dia dapat, dia akan mencari lagi A ke B. Karena di sini A ke B dan B ke E. Setelah itu terakhir dia akan mencari lagi simpul yang terakhir, yaitu E ke G. Nah, di sini ada tanda-tanda merah. Nah, kenapa dia tidak bisa terhubung? Karena prim itu
dia tidak bisa terhubung antar B dan E, karena dia tidak bisa nanti membentuk node. Itu dia. Dia dia tidak bisa membentuk jadi suatu node, atau membentuk dia tidak bisa uh, dia tidak bisa terbentuk antar satu sama lain, jadi dia harus terpisah. Nah, gitu dia. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.